Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham GGRM, yaitu Gudang Garam. Nah, nyata saham GGRM ini tidak jadi bagi dividen, teman-teman. Hal ini adalah rapat umum pemegang sahamnya, teman-teman. Gudang Garam putuskan tak ada pembagian dividen. Ternyata tidak bagi dividen untuk di tahun 2024 ini. Artinya di laba 2023 gak bagi dividen dia, teman-teman. Ini juga pernah kejadiannya, teman-temannya. Coba kita lihat dulu. Dia juga nggak bagi dividen, nggak salah. Kita lihat di sini ya. Ini bukan corporation. Nah, ini dia, teman-teman. Kita lihat untuk dividen. Nah, ini adalah dividennya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2020 nggak bagi dividen. Artinya di tahun 2019 untuk laba bersihnya itu nggak bagi dividen ya, teman-teman. Itu dia. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 ya, anggap saja ya, nggak bagi dividen dia. Nah, terakhir di 2023 masih, 2022, 2021. Nah, nyata nggak bagi dividen ya, teman-teman. Padahal dari tahun ke tahun dia bagi dividen terus ya. Nah, di 2009 aja sampai di tahun 2018 udah bagi dividen. Nah, 2019 masih, tahun 2020 nggak lagi udah bagi dividen. Nah, di tahun 2024 nggak lagi udah bagi dividen. Itu dia. Ya, jadinya untuk saham GGM ini ya tidak menarik jadinya. Itulah kenapa hal ini saham Gudang Garam ini mengalami penurunan yaitu 2,43%. Coba kita lihat dulu, sempat waktu lalu kalau saya lihat sih low-nya tuh lumayan dalam sih. Kita lihat sih ada low-nya tuh di 17 ribuan. Coba kita lihat lagi apakah ada lebih dalam, nggak ada sih. Nah, ada di sini sih. Nah, paling low-nya tuh adalah di 16.500. Itu pada tanggal 5 Januari tahun 2023. Itu saham Gudang Garam tuh paling low banget, teman-teman. Nah, apakah nanti akan kena untuk supportnya nih? Kalau kena supportnya nih ya pastinya akan lebih dalam lagi jatuh, teman-teman. Ya, kalau kita sih saham Gudang Garam ini sudah gak kelihatan sama sekali ya. Ya, di transaksi aja sepi banget Gudang Garam ini. Ya, asing aja sudah banyak exit, teman-teman. Itu dia. Ya, mungkin sudah kelihatan juga sih ya. Mungkin perusahaan rokok tuh ya agak gimana ya, teman-temannya itu. Ya, banyak cukai juga itu masalah. Nah, itu yang dibebankan itu dia. Oke, coba kita lihat dulu pada saat open dia di 18.600 dari harga 18.550. Untuk high-nya di 18.875. Untuk alanya di 22.250. Untuk low-nya tadi tuh sempat ke 18.000. Nah, di sini ya. Kayaknya diangkat lagi sedikit 18.100. Jadi ditutup 2,43%, itu dia. Dan ALB-nya di 14.850. Saya kira tadi tuh ALB, tahunya enggak, ternyata masih dijagain Gudang Garam ini. Ya, kalau misalkan tadi tuh ada pemberitahuan seperti ini, kalau saham gorengan ya, pastinya dihantam ke bawah ALB dia, teman-teman. Tapi ini enggak, ini masih dijagain, tapi ya kemungkinan besar sih akan mengalami down ke bawah turun dia, teman-teman, untuk saham Gudang Garam ini. Nah, kalau kita lihat sih untuk titik support paling kuat ada di 17.875. Itu dia. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini aja masih ditembokin ya, teman, dijagain seperti harganya nih. Nah, meskipun nggak terlalu besar sih, tapi seperti sih saham Gudang Garam ini jagain biar nggak jatuh banget ya sahamnya nih, meskipun nggak bagi dividen. Itu dia. Oke, nah ini aja sudah banyak analisa, sudah 13.000, terus juga ada berapa. Nah, ternyata nggak bagi dividen. Ya, mau gimana lagi sih. Padahal kalau kita lihat ya, teman-temannya, untuk laba untuk saham untuk ini ya, untuk Gudang Garam ini, nah ini dia, teman-temannya, padahal lumayan juga sih di tahun 2023 mencetak laba lumayan besar sih dibandingkan di tahun 2022. Kalau kita bandingkan, teman, di tahun 2022 aja dia bagi dividen, tapi di tahun 2023 untuk laba bersih ini nggak bagi dividen sama sekali. Padahal lumayan deh, teman-teman, kalau dibagi dividen. Nah, kita lihat DPS-nya. Nah, jadi ya gitu sih, teman-teman. Tapi kalau kita lihat sih untuk net income-nya di tahun 2024 ini mengalami penurunan. Lumayan juga sih turunnya di kuartal pertama. Ya, kalau kita lihat sih lumayan dalam banget ya turunnya, teman-temannya, dibandingkan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Nah, ini dia 596 miliar. Itu dia. Untuk nama itu di kuartal pertama net income-nya itu. Oke, kita kembali lagi ke streaming ini.
Nah, coba kita lihat dulu. Hal ini siapa sih yang jualan? Kita lihat dulu untuk hal ini, untuk saham Gudang Garam, kita lihat nama tuh Bakas Samalia seperti biasa. Nah, kalau kita lihat sih JP tampung teman-teman. JP jualan, PD jualan, SQ, KK, CD, GL, CC, ES, XC, OD, EP. Nah, ini kalau saham seperti ini jangan banget kelihatan nama tuh retail. Ya meskipun ada retail sedikit ya agak kerasa juga sih. Ya, berbeda ya sama seperti saham gorengan, pastinya ketika jatuh seperti ini akan diminati oleh investor retail. Pastinya net buy-nya tuh yang paling pertama sekali adalah retail, XC, XL, PD, YP, CC kadang. Nah, ini berbeda ya teman-temannya. Nah, itu. Coba kita lihat untuk asingnya. Untuk asingnya kita lihat dulu apakah banyak exit. Nah, kalau kita sih untuk asingnya nih nggak terlalu banyak sih, malahan dia buy ya teman-teman, ZP tadi teman-teman. Malahan si ZP itu dia tampung dia teman-teman, lumayan juga sih dia tampung, artinya asing masuk untuk saham Gudang Garam ini. Itu dia ya, rata-rata sih asing tuh jangan banget nama tuh dia mendapatkan dividen. Itu dia ya, malahan ini nggak dapat dividen sama sekali. Itu dia. Nah, banyak sekali sih. Nah, ini dia hasil rapat umumnya pemegang saham untuk Gudang Garam ternyata tidak dapat dividen sama sekali, yaitu nol. Ya mungkin kita sudah nama itu hold lama saham Gudang Garam ini, kita lihat seperti ini, taunya nggak dapat dividen tuh ya nyesek juga sih. Ya kita sudah tahan lama, taunya nggak dapat dividen, malahan tambah turun. Itu dia. Jadinya nggak imbal balik ya teman-teman itu. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Dulu saham Gudang Garam ini, GGM ini digandolkan sebagai saham blue chip ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih untuk saham Gudang Garam ini, GGM ini tidak cocok sih untuk dicalonkan nama itu blue chip. Kenapa ya? Buktinya nggak bagi dividen ini ya kurang menarik, apalagi dia mengalami penurunan terus dia untuk sahamnya. Mending kita pilih yang lain, itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham GGLM ini. Nah, apakah teman-teman ada sahamnya ini? Apakah teman-teman ada hold? Ya mungkin jadi investor ya, tapi nyesek juga ya nggak nama tuh bagi dividen. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.